Puji Tuhan, saudara yang kekasih, selamat pagi. Kembali lagi kita ibadah. Di ujung tahun ini kita mau muliakan Tuhan. Dari hari ke hari Tuhan telah pelihara kita. Tuhan telah menolong kita bahkan dari tahun ke tahun. Puji nama Tuhan, mari pada pagi ini saya undang semuanya jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan semusim berlalu, Tuhan senantiasa pelihara hidup kita. Amin. Haleluya. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Oh, Engkau Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Allahku besar, Allahku luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau. Kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau, kami mau mengagungkan Engkau. Engkau hadir di dalam ibadah pada pagi ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, mari kita sama-sama saat ini ku datang lagi. Kita pujikan pujian ini. Amin. Kepadamu Tuhan
saudara melalui hari-hari ini. Amin. Bersamamu Tuhan, Ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya. haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Sorak hosana. Mari kita mau bersorak bagi Dia. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah. Nah, haleluya. Haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Amin. Haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. Puji Tuhan. Glory bagi Dia. Amin. Puji Tuhan, kita akan pujikan Dia tidak pernah gagal. Allah kita menepati segala janjinya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dia tak pernah gagal. Karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Mari saudara kita bangkit berdiri, katakan Dia tidak pernah gagal. Puji Tuhan. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku.
Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi kekuatan untuk saya dan saudara. Dan firman itu bisa berbicara dalam kehidupan kita. Izinkan Yesus untuk berdaulat di atas kehidupan kita. Ketika kita akan memasuki tahun yang baru, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ketika Yesus berdaulat di atas kehidupan kita, Dia yang akan memegang seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. Rindu setiap waktu hidup di kebenaran. Biarlah kita mau hidup di dalam kebenaran firman. Biarlah kita mau hidup sejalan seturut daripada Tuhan di akhir-akhir ini. Amin. Katakan Yesus. Yesuslah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Engkaulah Raja. Dia Tuhan yang bertahta. Dia Tuhan yang berkuasa. Amin. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan. Akui Dia. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Haleluya. Engkaulah
Raja kami, Engkau Tuhan kami, Engkau yang memegang kehidupan kami, Engkau yang memegang hidup kami. Yesus, 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 Engkaulah Raja, berdaulatlah, berkuasa atas hidupku Tuhan. Haleluya. Oh, amin. Haleluya. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, Berserah penuh, ku berserah penuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap diisi oleh firman-Mu. Urapi hati kami, urapi pendengaran kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu boleh tertanam, termeterai Tuhan, bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, salam, puji Tuhan. Saudara, saya percaya sekarang ini hari Minggu tanggal 27. Sebentar lagi kita akan menutup tahun 2020 ini saudara. Dan mari kita akan tetap simak firman Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Saya ingin membawa sebuah renungan pada pagi ini. Kalau tidak salah pada tanggal 20 saya sudah membawanya dan saya sambung pada pagi hari ini tetap di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 yang perikopnya itu berbicara tentang nasihat dan doa selamat. Saudara, di dalam perikop itu kita membaca memang awal dari kata-kata di ayat 1, 2, 3, 4 itu dan seterusnya ayat 5. Di situ dikatakan peliharalah, berarti ada sesuatu yang harus kita pelihara. Kemudian janganlah, berarti ada sesuatu yang dilarang dan tidak boleh dilakukan. Kemudian dalam ayat 3, ingatlah, lalu hendaklah. Saudara, itu adalah kata-kata supaya kita semua ingat dan hendaklah kita melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dalam ayat kelima dituliskan janganlah. Saudara-saudara, begitu kalimat pertama dari tiap ayat selalu memberi ingatan dan supaya kita mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena memang di dalam ayat yang ke-9 saudara, di situ dikatakan janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Karena saudara, di tengah-tengah dunia ini kita seringkali menjumpai ya kata-kata yang saudara, kalau kita tidak kuat di dalam firman Tuhan, kita akan terbawa oleh arus daripada dunia ini. Selanjutnya pada pagi hari ini saya akan berbicara di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 ini saudara. Di situ dituliskan saudara, ayat yang pertama seperti tadi saya katakan, ada nasihat yang harus kita ikuti. Peliharalah kasih persaudaraan.
Berarti ya kalau ada kata-kata peliharalah, jadi saudara ini tidak boleh diabaikan. Ini penting karena pada zaman akhir ini saudara, kasih itu akan menjadi tawar, kata firman Tuhan. Oleh karena itu di sini dikatakan peliharalah kasih persaudaraan. Ini adalah satu nasihat yang harus kita lakukan. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Apa saudara yang tetap sama? Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-8 ini. Saudara, kuasanya itu yang tetap sama saudara. Dari dulu sampai sekarang, kuasa dari Tuhan Yesus itu tetap sama. Pertolongannya itu juga tetap sama. Saudara, kalau saudara meminta pertolongan kepada Tuhan berulang-ulang kali, Tuhan Yesus tidak pernah saudara lelah untuk memperhatikan saudara dan saya. Dikatakan dalam ayat ini bahwa ia tetap sama, rahmatnya juga tetap sama, anugerahnya tetap sama. Bahkan saudara kalau kita perhatikan mujizat-mujizat yang Allah lakukan itu juga tetap sama. Artinya dia dapat melakukan apa saja, tidak pernah berubah keadaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, perhatiannya bagaimana saudara? Kalau manusia saudara seringkali berubah dalam memperhatikan atau memberi perhatian. Tetapi Tuhan Yesus itu tetap sama dan tidak pernah berubah. Yang penting saudara juga harus tahu bahwa janji-janjinya itu juga tidak pernah berubah. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, janjinya itu juga tetap sama dan tidak berubah. Nah, kalau kita membaca peliharalah kasih persaudaraan, artinya kasih ini saudara benar-benar kita harus perhatikan sebaik-baiknya. Kasih persaudaraan. Di sini saudara kita melihat kasih persaudaraan itu kalau sebelum COVID ya saudara, saya sering kali melihat saudara antar saudara itu sering berpelukan ya, lalu mengucapkan kata-kata yang membangun ya saudara. Tapi sekarang ini kasih persaudaraan itu tidak bisa kita lakukan seperti sebelum masa pandemi ini. Tetapi hati itu tetap sama saudara. Kita harus menjaga kasih persaudaraan. Salam bagi saudara-saudara yang di rumah. Salam persaudaraan ya. Di hari-hari Natal ini saya sangat mengasihi saudara. Itulah sebabnya saya katakan salam persaudaraan. Keuntungan kita yang percaya bahwa Allah kita Yesus Kristus itu sangat mudah untuk ditemui atau dihubungi. Semua yang ada pada Yesus itu tidak pernah berubah. Puji Tuhan. Saudara, mari kita akan lihat di dalam Lukas pasal yang kedua. Dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-15, apa yang dikatakan di ayat yang ke-15 ini? Saudara, mari kita lihat dan kita membacanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Saudara, seorang kepada yang lain. Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Marilah kita. Saudara-saudara,
di dalam ayat 15 ini, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi. Saudara, bukan seorang diri pergi sendiri, tetapi bersama-sama. Saya tidak tahu berapa banyak gembala pada waktu itu di padang Efrata, tetapi inilah yang menunjukkan kasih persaudaraan. Saudara, mereka tidak bisa berpisah satu dengan yang lain, mereka mempunyai kasih persaudaraan. Puji Tuhan, saudara, di dalam ayat 15 ini mereka kemudian mendatangi Yesus yang baru lahir, bayi yang baru lahir itu bersama-sama, seia sekata, begitu bersuka cita. Lalu mereka menceritakan apa yang sudah terjadi. Pada waktu itu ada sukacita yang besar, saudara, yang terjadi bagi para gembala-gembala itu. Saudara, saya membaca di dalam kitab Ibrani yang kita baca pada pagi hari ini, saudara. Kalau kita baca terus di dalam pasal 13 ini, ya, di dalam Ibrani pasal 13, saudara, kita juga membaca di dalam ayat 22 bagaimana Rasul Paulus mempunyai persaudaraan yang kuat dengan saudara-saudara pada waktu itu, termasuk Timotius. Mari kita akan melihat, dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saya saja suratku ini kepadamu. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Inilah yang dipelihara sampai di saat kita membaca ayat ini. Paulus dengan saudara-saudaranya yang ada pada waktu itu, keluarga Allah bersama dengan Timotius, saudara mereka saling, saudara, mengunjung bersama, dan kasih persaudaraan itu terpelihara dengan baik. Biarlah saudara-saudara, kita akan melihat di masa sekarang ini, walaupun kita tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain, hanya keluarga dengan keluarga, dan saudara-saudara kita yang beribadah di pagi hari ini di tempat Ka'bah Allah ini, saudara, kita semua adalah kita semua harus menjaga kasih persaudaraan ini. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, bukan saja memelihara kasih persaudaraan seperti para gembala-gembala pergi menjumpai Yusuf dan Maria serta bayi Yesus, tidak hanya sendiri tetapi bersama-sama. Dan yang kedua, janganlah kamu memberi tumpangan, janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian maka perbuatan demikian beberapa orang dengan tidak diketahui telah menjamu malaikat-malaikat. Saudara, di sini ada nasihat lagi. Kita harus apa, saudara? Harus memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang dikatakan di sini memberi tumpangan, itu sama dengan kita menjamu para malaikat-malaikat. Saudara, memang betul ya.
Saudara, memang betul kalau kita membaca di dalam Lukas 19 ayat yang kelima, dengan sengaja Tuhan Yesus berbicara kepada Sakeus, orang berdosa. Dengan sengaja Tuhan Yesus mengutarakan hatinya, saudara, supaya Sakeus tahu bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang, siapa saja. Saudara-saudara, dia berkata kepada Sakeus, Sakeus, turunlah. Saudara, Tuhan Yesus berkata, Sakeus, turunlah. Ketika dia melihat ke atas dan dia berkata, turunlah, karena sebab aku akan menumpang di rumahmu. Sebab aku bukan akan, tetapi harus menumpang. Jadi ada sesuatu yang Yesus mohon supaya dia memberi tumpangan untuk merubah cara berpikir. Maaf saudara. Cara berpikir Sakeus untuk merubah. Nah, saudara sekalian, kita melihat di sini memberi tumpangan adalah seperti kita memberi tumpangan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Bukan digambarkan sebagai seperti malaikat, tetapi apalagi Yesus, saudara. Puji Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang kedua, mari kita akan melihat sebentar, saudara. Dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Inilah pengalaman dari juru selamat kita, saudara. Kalau kita membaca Lukas pasal yang kedua, saudara. Di dalam ayat ini dituliskan, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Berarti saudara, siapa yang memberi tumpangan kepada Maria, Yusuf, dan bayi yang dilahirkan yaitu Yesus? Saudara, siapa yang memberi tumpangan? Dia adalah orang yang mempunyai kandang domba, kandang binatang. Saudara, betapa luar biasa, saudara. Mereka yang walaupun mungkin dalam keadaan kesederhanaan mau memberi tumpangan kepada siapapun, saudara tahu itu adalah sesuatu yang sangat diperhatikan Tuhan. Marilah kita semua yang hadir pada pagi hari ini, kita mau merubah cara berpikir kita. Bukan berarti saudara kalau kita memberi tumpangan hari-hari ini kepada mereka-mereka yang datang, saudara, memang ya saya juga selalu berpikir ya tidak semudah untuk hari-hari ini di era COVID-19 ini, saudara, untuk menginap di hotel lah, di manalah, itu selalu kita harus berpikir panjang karena virus corona ini masih belum ada vaksin yang benar-benar menjamin. Tetapi ini adalah satu gambaran, saudara, menerima siapapun, saudara, untuk menjadi menyatakan kasih persaudaraan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, saya percaya pada pagi hari ini, saudara semua yang hadir, kita melihat bagaimana kesederhanaan Tuhan, bagaimana kasih persaudaraan para gembala-gembala, bagaimana kita bisa
selalu terbuka untuk siapapun yang membutuhkan pertolongan. Puji Tuhan. Karena itu saudara-saudara, di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5b dikatakan, karena itu Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, juga kalau saudara baca di dalam Lukas 1 ayat 30, janganlah takut. Siapa yang berbicara ini, saudara? Malaikat Jibril datang kepada Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Jadi saudara, kita lihat di sini kata-kata yang harus kita pegang hari-hari ini, yaitu saudara, Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Tuhan juga tidak akan meninggalkan saudara. Kita tidak perlu takut. Yesus berkata di dalam suratan Ibrani ini lewat Rasul Paulus yang dipakai oleh Tuhan, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di masa-masa ini, kita harus terus memegang firman Tuhan. Inilah renungan yang saya dapat berikan kepada saudara. Tahuilah siapa yang kita sembah pada pagi hari ini. 2000 tahun yang lampau, lebih dari 2000 tahun yang lampau. Saudara, bayi itu lahir di kandang, tapi sebenarnya dia adalah raja di atas segala raja. Dia yang berkuasa atas alam semesta. Saudara, dia yang mengizinkan COVID-19 sampai hari ini. Saudara, dia berdaulat atas dunia ini. Mari kita sembah dia. Mari kita agungkan dia. Satu-satunya yang kita percaya, yang kita pegang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal. Sekali lagi saya katakan ini kepada saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita tahu semua yang ada di dalam dunia ini harus mengakui bahwa Yesuslah yang berdaulat atas dunia ini. Oleh karena itu mari kita akan menutup doa firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Ku Rindu Setiap Waktu.
boleh kumandangkan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersama-sama telah mendengarkan suara dari firman-Mu. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami boleh mengetahui dan terus berpegang kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah berubah. Engkau tetap sama, Engkau tetap berdaulat dan tidak pernah berubah atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami yakin Tuhan, firman Tuhan akan menjadi pegangan di dalam kehidupan kami selama kami mengikut Engkau di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama mengakhiri ibadah kita dan tentunya dengan berkat Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah umurmu dan kesehatanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia-karunia Ilahi, mujizat surgawi, terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Bapa